teman-teman dari paguyuban ini bilang kalau kamu ngaku anak Surabaya, gimana Mas? Ojo ngaku arek Ojo. Surabaya. Ini dia guys. Ojo ngaku arek Surabaya. Nek gak ngerti saunggal. Lek gak ngerti sawanggali. Berbolo Bali, Sengkolo Sengkali, Taliwangke Udarono, Taliwangsul Uculono, Sagung warga hang lagi nandang raga, enggal waluya Satmah Jati, Jati Satamah Mulya, ingkang nandang kecingkrangan, enggal pikantuk kacukupan, kabejan lan kamulyan. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Ethnic Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, tetap semangat dan tetap sehat semua. Kita di masa new normal ini kita mulai mulai membuat konten-konten di luar, tapi kita tetap menggunakan menggunakan ini ya, protokol yang sama. Kita tetap pakai masker, tadi kita baru lepas. Nah, saya lagi sama Mas Semut dan teman-teman juga dari paguyuban Jati Jayadiningrat. Jati Jayadiningrat ya, sama Mas Semut ada di sini, sama Kang Marsun, sama Mbak juga, Barisa ya. Barisa ya. Kita lagi di tempat yang spesial teman-teman, di Surabaya, tapi ini adalah tempat yang bersejarah, adalah di tempat makamnya Sawanggaling guys. Jadi kita dari kecil itu kita udah sering dengar tentang suatu tokoh yang luar biasa yang namanya Sawanggaling. Tapi terus terang saya baru pertama kali di sini. Ini adalah tempat yang sebenarnya bersejarah, orang yang sangat luar biasa dan yang kabarnya menjadi ini ya Mas ya, Babat Alas ya, sesepuh Babat Alas, cikal bakal yang ada di kota Surabaya ini guys. Dan mungkin banyak teman-teman yang nonton video ini belum ngerti ya Mas ya, belum tahu seperti apa sih sejarahnya, cerita hidupnya, apa legendanya dan segala macamnya. Lebih bagus kita sekalian sowan ya Mas ya. Kita di sini ini sowan ke leluhur ya, untuk kita memanjatkan doa juga tempat yang bersejarah ini. Dan kita juga nanti tanya-tanya ke juru kunci dan ada juga kabarnya ada paguyupannya juga guys, komunitas paguyuban Sawanggaling ya. Jadi lebih bagus daripada saya salah ngomong nih ya, lebih bagus kita tanya ahlinya ya. Ayo kita sama-sama ya guys ya. Assalamualaikum. Ayo. Apa kabar Mas? Bersyukur teman-teman kita disambut sama Pak Mul juga sebagai ketua paguyuban ya Mas ya? Ketua pengurus paguyuban Sawanggaling ini. Ada juga Kang Bagong Setia Budi ya. Kang Setia Budi juga sebagai juru kunci dan Mas Imadudin. Kita ngobrol-ngobrol ya guys ya tentang Sawanggaling ini seperti apa. Mungkin sambil duduk santai ya Mas ya. Sambil ngopi-ngopi kita di sini sambil santai. Nongkrong. Jagongan. Mantap. Monggo. Wah, ini disuguhin. Mohon maaf, ini makanan khas. Ini makanan khas guys. Ini pisang apa sih namanya ini Mas? Pisang godok. Pisang godok. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang nonton video ini banyak yang belum pernah ya kesini. Ini terus terang saya juga baru pertama kali kesini, dan mungkin teman-teman penasaran seperti apa sih sejarahnya Sawanggaling ini Mas, dan karakternya beliau, apa peninggalan-peninggalan yang beliau
tradisikan dan ajarkan ke masyarakat di sini. Mungkin teman-teman pengen belajar sama-sama ya, sebagai satu leluhur kita lah ya. Kebetulan berawal dari makam leluhur atau yang Babat Alas Surabaya ini tidak punya jalan. Jadi pintu masuk ke lokasi ini itu akan ditutup karena selama ini pakai tanah pribadi. Iya, pakai tanah pribadi yang pada akhirnya begitu mau dibangun sama pemiliknya, untuk otomatis lahan ke beliaunya, jalan ke beliaunya tidak ada. Ketutup ya. Kami berupaya, akhirnya kami mengetuk memohon kepada pemerintah kota. Pemerintah kota berkenan kalau ini sudah cagar budaya, karena rambu-rambu undang-undang ada peraturannya. Iya, tidak bisa budget negara digunakan untuk swasta. Nah, disitulah berangkat dari sana kami berupaya supaya ini menjadi cagar budaya. Itu tidak mudah karena selama ini tidak ada secuil kertas sejarah pun yang menulis tentang Joko Berek atau Saung Galing. Iya. Dari situ kami berupaya ke tim cagar budaya juga memohon barangkali yang mereka tahu tentang sejarah, tentang budaya, tentang Saung Galing, tapi menemui jalan buntu. Karena memang sampai sekarang tidak ada secuil sejarah pun. Nah, kami akhirnya mencoba melalui jalur fisik. Fisik itu adalah berupa batu bata yang ada di sana. Sebelumnya sudah ada yang pernah ngajukan tapi melalui batu nisan. Karena batu nisan makam dulu kan nggak ada batu nisan, hanya batu bata ditumpuk-tumpuk. Akhirnya alhamdulillah kami bisa menemukan batu yang tergolong kuno. Batu kota itu Mas ya. Batu yang tebel-tebel itu ya. Kami bersihkan, kami bersihkan, ada gambar simping kerajaan itu. Kami bawa ke tim cagar budaya, dicek arkeolog, ternyata batu bata itu memang memenuhi syarat untuk dikategorikan bahwa makam ini adalah makam kuno yang bisa dijadikan cagar budaya. Teman-teman dari Paguyuban ini bilang kalau kamu ngaku anak Surabaya, gimana Mas? Ojo ngaku arek Surabaya. Ini dia guys. Ojo ngaku arek Surabaya. Nek gak ngerti Saung Galing. Nek gak ngerti Saung Galing. Ini arti yang sangat, kata-kata yang sangat dalam teman-teman, karena kita ini lahir di Surabaya. Saya secara pribadi lahir di Surabaya, Mas, sekolah di Surabaya, punya banyak teman Surabaya, tapi kalau kita nggak mempelajari Saung Galing, berarti ada yang kurang nih dalam kehidupan kita. Karena inilah sesepuh kita sebenarnya, Mas ya. Jadi kalau saya boleh gambarin, Mas, kalau saya bilang sih Eyang sih ya, Eyang Saung Galing ini, atau kalau nama kecilnya Joko Berek ini, seorang yang linuin lah Mas ya. Seorang yang mempunyai kemampuan, diberi kelebihan, kelebihan oleh Sang Pencipta untuk menjadi manfaat buat orang banyak. Sedangkan kiprahnya untuk melawan penjajahan dulu gimana Mas secara ini? Jadi saya setuju dengan Bapak E ya, kalau ada Mas Rifu, bahwa kalau hanya orang besar yang bisa menyelesaikan masalah besar. Ada peribahasa seperti itu ya. Dan kalau kiprahnya Joko Berek sendiri, ini saya berbicara masih Joko Berek ya, karena masih belum Saung Galing. Jadi kiprahnya sendiri ada, saya mengkategorikan ada dua macam. Satu Babat Alas Surabaya, yang kedua pejuang pembebas Nusantara, dari cengkraman VOC pada waktu itu ya. Pada saat itu masih VOC ya? Masih VOC. Jadi gitu. Kalau ini kalau kita bicara teman-teman, ini sekitar era Mataram. Era Amangkurat ya, abad ke-17 ya Mas ya. Abad 17. Dan abad 17 beliau ini hidup, dan dari abad ke-17 itu berkembang, mulai nama besarnya ini mulai tumbuh ya. Jadi Joko Berek lahir pada saat tanah Jawa yang pada saat itu di bawah kendali Surakarta. Amangkurat ya. Itu terjepit karena perjanjian Jepara. Ya, di mana semua bawahan Kartosuro itu harus membayar upeti kepada VOC sebagai ganti
biaya perang pada saat menumpas Trunojoyo. Jadi semua bawaannya termasuk Surabaya harus membayar upeti. Terus untuk daerah pesisir yang sangat menguntungkan untuk perdagangan semua dikuasai oleh VOC. Praktis Mataram atau tanah Surabaya, tanah Jawa mati kutu. Ya, disitulah krisis ekonomi ini. Ya, disitulah lahir Joko Berek. Joko Berek berawal perjuangannya adalah mencari bapaknya. Sekilas cerita, begitu ketemu bapaknya kebetulan Joko Berek bapaknya seorang temenggung di Surabaya namanya Jaingrono yang ketiga. Yang ketiga. Gitu Mas Rifu. Jadi singkat cerita bahwa lomba Jumparing itu diperuntukkan mengganti secara halus Temenggung Jainrono supaya tidak berkuasa lagi di Surabaya. Tapi ke realisasinya seluruh satrio yang diundang di tanah Jawa tidak ada yang sanggup. Disitulah begitu satrio sudah tidak bisa, Joko Berek tampil dengan taruhan kembali lagi. Kalau tidak berhasil potong. Nah, sebelum melakukan Jumparing itu Joko Berek melakukan ritual doa, yaitu suluk kalau bahasa Jawa. Dengan ritual doa menyebut nama Yang Maha Kuasa dan ibundanya. Nah, disitulah yang sering sekarang disebut suluk. Dan itu kami abadikan sebagai lomba. Sekarang setiap tahun itu kami mengadakan lomba suluk namanya. Dewi Sangkra. Nah, itu seperti itu. Ini mulai berkembang suatu tradisi yang meneruskan ini Mas. Supaya kalau enggak nanti hilang budaya kita. Setelah melakukan suluk dan ritual itu, akhirnya Joko Berek berhasil nyodor Cindi Puspito. Meskipun berhasil, harusnya kan jadi Temenggung, tapi karena tahu bahwa Joko Berek adalah tetap anaknya Jaingrono, kekuasaan masih di Jaingrono. Nah, disitulah Kartosuro dan VOC memberikan syarat tambahan. Syarat tambahan itu apa? Syarat tambahan itu ya sangat tidak masuk akal. Ini namanya apa? Busur. Bisa dipegang. Ini setiap tahunnya ditampilkan untuk lepas suluk. Jadi ini teman-teman adalah lambang bagaimana dulu Joko Berek ya Mas ya? Jago Jumparing atau memanah. Jadi budaya mana itu udah ada budaya dari orang Jawa, orang Surabaya Harusnya kita orang-orang Surabaya harus belajar mana juga. Betul. Aslinya Jumparing ini itu dari Jogja. Dari Mataram. Aslinya dari Mataram untuk para calon pangeran. Tapi yang berhasil menyodor itu adalah dari Surabaya. Itu loh warga Surabaya kita harus bangga. Ini jadi saya lanjutkan tentang setelah Jumparing ini kan masih berbicara item Joko Berek babat ala Surabaya. Nah, jadi setelah Jumparing berhasil harusnya kan jadi Temenggung. Tapi karena dasar VOC dan Mataram Marto Kartosuro tidak mengendaki keturunan Jaingrono berkuasa di Surabaya, memberikan syarat tambahan yang hampir tidak mungkin, yaitu untuk menghambat ini. Untuk menghambat, yaitu babat alas Nambas Kelingan. Jalmo moro, jalmo mati. Alas Nambas ini sudah sangat terkenal angker. Siapapun yang masuk ke situ pasti tidak akan kembali. Ini daerah mana ini Mas? Ya termasuk di sini. Jadi alas Nambas Kelingan itu mana? Itu mulai dari Warung Gunung, termasuk Warung Gunung sampai Benowo sampai Perak sana. Jadi sekarang mungkin 70% dari wilayah Surabaya. Gresik. Mungkin termasuk rumahku juga Mas Citra Alam. Iya betul. Jadi itu makanya Joko Berek dikatakan babat alas Surabaya. Itu yang dan tidak mudah untuk menyelesaikan itu. Ada cerita. Saya cerita begitu sesuai dengan cerita babat alas Nambas itu jalmo moro jalmo mati. Meskipun punya pusaka ilmu apapun, pusaka kebesaran namanya tombak beliring lanang, begitu dipotong tumbuh lagi. Dipotong tumbuh karena diganggu oleh penunggu jin yang ada di alas Nambas Kelingan. Lembut. Ada bangsa peri yang mengganggu. Nah, di tengah
itu muncullah seorang putri peri yang bernama Ayu Pandansari. Itu menawarkan, karena terpesona oleh aura dari Joko Berek, itu menawarkan membantu dengan syarat nanti kalau berhasil harus mengawini peri Ayu Pandansari. Joko Berek menolak karena alamnya berbeda. Joko Berek manusia biasa, Ayu Pandansari bahasa peri. Joko Berek tidak menghiraukan, tetap melakukan, dan terus dia tidak bisa. Disitulah di tengah keterpaksaan Joko Berek menerima syarat bantuan dari Ayu Pandansari dengan catatan akan bersanding, mau bersanding nanti pada saat alam yang berbeda. Kelak Joko Berek akan nurun atau nitis kepada seseorang manusia yang dikehendaki. Ayu Pandansari juga menitis kepada seseorang yang dikehendaki. Disitulah mereka akan bersanding secara normal. Setelah kesepakatan terjadi, Ayu Pandansari menyatu ke tumbak Belilir Ranang, pusaka kebesaran dari Joko Berek. Dalam sekejap alas 16 Kulingan sudah rata dengan tanah yang sekarang sebagian besar wilayah Surabaya. Makanya Joko Berek dianggap sebagai babat alas Surabaya. Makanya nek gak erusin babat alas Surabaya kok kanengo. Nek sampean lahir nang Surabaya kan ojo arek Surabaya nek gak ngerti samun kali. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita masih cerita tentang Joko Bereknya Babat Alas nih Mas ya? Ya, masih Babat Alas. Kota Surabaya. Gimana nih Mas kelanjutannya Mas? Ya, berita ini sudah masuk ke Kadipaten. Ceng Rono sangat senang sekali. Cakraningrat senang sekali. Tapi dari pihak Mataram dan VOC sangat tidak senang. Dia menggunakan cara lain lagi supaya Joko Berek tidak jadi menjadi tumenggung di Surabaya. Dia menggunakan siasat lain dengan cara mengadakan pesta penyambutan. Tapi di dalam pesta penyambutan tersebut yang terlebih dahulu adalah Ceng Rono diberi racun. Ya. Sebelum Joko Berek datang, Ceng Rono sudah dikasih racun. Dalam sekejap Ceng Rono tumbang. Ini ayahnya Joko Berek. Ceng Rono yang ketiga. Ceng Rono tumbang, Ceng Rono dibawa masuk. Ya, dibawa oleh Cakraningrat masuk. Begitu Ceng Rono masuk, Joko Berek datang. Dirangkul sama VOC, dirangkul sama Mataram Kartosuro, ya. Disambut bahwa ini penyambutanmu. Tapi sudah disiapkan racun juga seperti yang dilakukan terhadap Ceng Rono. Tapi begitu Cakraningrat mendapat cerita dari Ceng Rono bahwa dia diracun, Cakraningrat keluar dan yang akan diminum oleh Joko Berek ditampil. Salah paham. Awalnya terjadi salah paham bahwa dianggap Cakraningrat menghambat penobatannya. Begitu Joko Berek lari keluar, dikejar Cakraningrat, dijelaskan di situ oleh Cakraningrat bahwa Cakraningrat tidak punya maksud menghambat penobatan, tapi VOC tidak menghendaki Joko Berek menjadi tumenggung Surabaya dengan cara meracuni. Ini sudah dilakukan terhadap Ceng Rono. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, baru Joko Berek ngamuk. Dia mengejar VOC Belanda dan orang Kartosuro sampai dari Surabaya sampai ke Batavia. Nah, dari perjalanan itu tidak heran kalau di tengah-tengah perjalanan itu muncul ada prasasti. Kalau di Semarang ada Jalan Sawunggali, di Bandung ada Jalan Sawunggali. Jejak dari perjuangan seluruh Belanda dihabiskan sampai Batavia. Dan saya tidak percaya kalau VOC itu bubar atau dibubarkan. Justru VOC dihabiskan oleh Joko Berek pada saat itu. Nah, disitulah setelah berhasil Babat Alas 16, Cakraningrat memberi gelar kepada Joko Berek sebagai Raden Sawunggali. Kita luruskan sejarah
bahwa Joko Berak dari kecil tidak pernah adu sambung ayam. Oke, nggak pernah judi lah. Nggak pernah judi. Nah, kita luruskan biar orang-orang tahu legenda cerita dari rakyat. Dari kecil kalau Joko Berak main, bawa ayam kemanapun dari desa ke desa, ayam ditaruh. Seperti kita kumpul, ayam saya diambil. Ayam Joko Berak diambil, Joko Berak wong elek, petikmu tak dong petikku. Si Joko Berak diam. Lalu petik Joko Berak ini gong bagong tidak pernah kalah. Tapi berita dari lingkungan seakan-akan Joko Berak ini pertarung perjudian, padahal sebenarnya enggak. Tidak ya. Sekali si nama Joko Berak ini ingin ketemu sama Romo, Jayeng Rono ketiga ini dihadang sama Saung Rono Saung Sari. Ya, anaknya. Ya sama ini. kakak saudara tiri, ya beda ibunya. Ya. Dihadang sama Saung Rono Saung Sari, lek kon ketemu Jayeng Rono kudu ana tarungane. Kon gak tak oleh mlebu nang kedaton. Oleh mlebu lek kon iso ngalahno petikku. Nah, Saung Rono Saung Sari ini penjudi. Suka sabung ayam. Nah, mungkin hiburannya dulu. Ya, hiburan di situ. Tapi Joko Berak hanya dia menyatakan lek kon iso ketemu Jayeng Rono kudu iso ngalahno petikku. Taruhmu apa lek basa Jawa negosiasi. Ya negosiasi. Andai kata lek PTI Joko Berak kalah, taruh apa wong elek arek desa kesak-kesok arek hidup tilatil. Ambune lebus. Nah, kata enggak tahu mandi. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Nanti saya minta bantuan, kita lagi mau sowan Mas sama ini. Mungkin Mas Semut mau ada pertanyaan atau apa Mas? Atau ada yang mau di sementara menawi ngoten matur sembah nuwun kagem derek-derek sedaya sing wonten samunggaling. Saya juga mewakili Om Revo karena kami ini timnya Om Revo yang mencoba orang baru yang ingin menggali sejarah leluhur. Tapi artinya kita setelah niki apa artinya kita menggali leluhur, kita punya satu ilmu yang dihaturkan beliau, yang ini yang disembunyikan oleh orang. Jenengan harus tahu tatak tetek tanggon itu adalah ini yang disampaikan. Salah setunggalnya ini. Pulau gimana terus kali panjenengan, kenapa hari ini saya juga disuguhi kopi? Kenapa saya juga disuguhi gedang? Mugi-mugi pesan yang nyampe barusan, alhamdulillah niki kopi ngasah jiwo, ngopi ngasah jiwo, gedang menika geget langsing tak gadang-gadang. Mugi-mugi kalau Om Revon dan derek pengen bangkit no bangsane dewi, bangsa Jawa sing arif lan adiluhung, mugi-mugi kawujudan. Gedang geget sing digadang-gadang. Dadi bangsa sing gedhe, bangsa sing iso gawe karomatan memayu hayuning bawono. Rahayu menawi muka tenang. Mungkin kita coba nanti terus pundi mereka maunya hatur. Ya, kita akan lanjut teman-teman, kita akan sowan ke makam Eyang Eyang Samunggaling. Saya mau ngajak teman-teman, inilah tradisi bangsa kita. Tradisi kita adalah kita menghormati leluhur kita. Salah satunya kita datang ke tempat-tempat yang bersejarah seperti ini, orang-orang yang luar biasa. Ya harusnya ketika kita datang, kita mengingat lagi kehebatan beliau ini dan kita memanjatkan doa. Dan semoga doa kita pun dipangestoni sama para leluhur kita. Ayo teman-teman ikutin perjalanan kita ya.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kabulkanlah, kabulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la quwwata illa billah. Assalamualaikum, assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nyawiji dadi siji, reksa wahyu rahayu jati. Urip tan kena pati, waras tan kena loro, slametan kena bilahi. Kitab bisa ngucap, pusaka bisa kandha. Durbala durbali, sengkala sengkali. Taliwangke udarana, taliwangsul uculana. Sagung warga hang lagi nandhang raga, enggal waluya satemah jati, jati satemah mulya. Ingkang nandhang kecingkrangan, enggal pikantuk kacukupan, kabejan lan kamulyan. Milahing sekaring pawana langgeng, sekaring pawana langgeng, sekaring pawana langgeng. Silak sumilak singkir sumingkir, sumingkira sekaping bebaya lan loro balik nang asale. Silak sumilak singkir sumingkir, silak sumilak singkir sumingkir, sumingkira sekaping bebaya lan loro balik nang asale. Teman-teman, kita tadi udah dengar cerita panjang lebar tentang sejarah sepak terjang dari Eyang Sawanggaling. Kalau saya panggilnya Eyang karena dialah yang membabat alas atau mendirikan, istilahnya membuka jalan untuk kita ada tinggal di sini hari ini. Dulunya Surabaya ini hutan yang katanya hutan yang sangat wingit dan nggak ada satu orang pun manusia yang bisa membabat alas itu kalau nggak peran beliau Eyang Sawanggaling. Pada eranya, dalam perkembangannya, ternyata beliau ini adalah seorang yang berperan begitu besar dalam pemberantasan atau mengalahkan VOC pada zaman itu, abad ke-17. Jadi ketika beliau mendengar kabar bahwa ayahnya diracun oleh Belanda pada waktu itu, hidupnya dilanjutkan bukan untuk menjadi adipati, tapi hidupnya dilanjutkan untuk mengejar VOC itu hingga Batavia, hingga Jakarta. Dan jejak daripada sepak terjang beliau ini ada di seantero Pulau Jawa, guys. Seorang yang begitu luar biasa. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Kang Mul yang di sini untuk mengajak kita etnik Indonesia untuk kita mengikuti ada napak tilas juga beliau, tempat kandang tempat ayamnya di mana beliau dapat ininya, dan sampai ada katanya juga sumur yang dari beliau lah, sumur ini mengeluarkan air yang sampai hari ini nggak ada habisnya. Jadi begitu luar biasa seorang tokoh yang kita doakan supaya suatu hari nanti Eyang Sawanggaling ini bisa menjadi pahlawan nasional juga ya untuk Indonesia. Oke teman-teman, thank you udah nonton video kita. Indonesia ini adalah negara yang besar, dipenuhi dengan orang-orang yang besar, orang yang luar biasa, dan udah saatnya kita melanjutkan perjuangan beliau-beliau untuk menjadi orang yang bisa berguna buat orang banyak dan bisa membesarkan bangsa Indonesia ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.
terus